Nah, jadi makna untuk generasi zaman sekarang bagaimana? Ya maknanya ya harus dipelajari, harus dilihat, harus dipahami betul bahwa negeri ini adalah salah satu di antara sedikit, bahkan boleh dikatakan mungkin, ya kalau saya mungkin terlalu sombong kalau dikatakan, satu-satunya bangsa yang merumuskan dirinya sendiri dan kemudian melakukan perlawanan secara konseptual untuk menjadi satu bangsa merdeka dan menegakkan mereka negara baru Indonesia. yang bernama Republik Indonesia. Jadi bangsanya dulu dikatakan kami merdeka, setelah menyatakan kemerdekaan bangsanya itu, maka kemudian mendirikan satu negara baru, yaitu Republik Indonesia, 18 Agustus, lewat sidang atau rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itulah kaitan dengan Sumpah Pemuda, dengan maknanya bagi pemuda sekarang. Mereka harus tahu betul bahwa bangsa ini dibentuk, bangsa ini diperjuangkan, bangsa ini melahirkan pejuang-pejuang, terdibuang. Dan yang berjuang itu siapa? Orang-orang terdidik itu. Dan mereka tidak memikirkan pendidikannya untuk dirinya sendiri. Kalaulah Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, Yamin hanya mikirkan dirinya sendiri sebagai orang terdidik, dia kerja sama pemerintah Belanda, selesai kan? Apalagi Tan Malaka, dia guru kan. Iya, kan gitu. Jadi ini yang anak-anak muda harus sadari, bahwa negerinya yang sekarang ini yang merdeka itu diperjuangkan, dirumuskan secara konseptual. Oleh karena itu saya menganjurkan begini, anak-anak muda ambil pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan pelajari betul. Itu kata-kata singkat, tapi disitulah makna kita mengapa kita menjadi bangsa merdeka dan mengapa kita mendirikan Indonesia. Apa tujuan kita? Baca dengan baik. Itu. Kalau ngelihat progresi zaman sekarang anak muda apalagi dengan teknologi, masih pentingkah memaknai Sumpah Pemuda dan apakah masih menjadi semangat? Kalau itu dilupakan, you mau jadi apa? You mau berpegang pada apa? Kan tidak ada pegangan kamu. Tanpa pegangan sejarah, Republik ini akan bubar ke depan. Nah, itu yang saya takutkan sebenarnya. Dalam arti kata, ketika pelajaran sejarah, ketika pengetahuan kita tentang diri kita, tentang geografi negeri kita, tentang antropologi dengan suku bangsa yang demikian banyak, dan kemudian proses sejarah tidak diajarkan dengan baik, nggak tahu saya hari depan bangsa ini. Apa yang mengikat mereka? Karena proses perjuangan itulah yang mengikat, yang melahirkan kesadaran baru. Jadi jangan salah bahwa belajar sejarah itu seakan-akan sekedar sebuah masa lampau. Enggak. Landasan untuk ke depan adalah sejarah. Berkaitan dengan kenyataan diri kita, harus tahu secara antropologis.
bahwa kita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berkaitan dengan kenyataan geografis negeri kita adalah negara kepulauan yang jaraknya berjauhan dan segala macam. Tapi kita bisa menjadi satu. Kalau ini tidak dipahami, you mau berpegang pada siapa dan pada apa? Nah, itu kan yang terlihat di generasi muda zaman sekarang. Nggak usah lah Sumpah Pemuda, sejarah aja kemerdekaan jarang dipelajari, jarang dipelajari. Yang salah kalau begitu siapa? Ya Departemen Pendidikan. Baik pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Iya. Kan sejarah bisa dipahami kalau diajarkan. Dan saya memang mendengar bahwa pelajaran sejarah itu digabung di PKN, dan apakah diberikan atau tidak tergantung kepada kebijakan dari guru, dari kepala sekolahnya dan gurunya kan. Nah, artinya apa? Kalau terjadi sesuatu yang salah ya kepala-kepala sekolah dan guru-guru yang tidak mengajarkan dengan baik tentang dirinya. Loh, yang kita ajarkan sejarah yang kita pelajari, antropologi yang kita pelajari, geografi yang kita pelajari. Itu kan mempelajari tentang diri kita sebagai sebuah bangsa dan sebuah negara. Kalau kita nggak punya pengetahuan tentang itu dengan baik, bubar republik ini. Nah, masalahnya yang terlihat itu ketika belajar sejarah hanya Sumpah Pemuda, dapat 3 sumpah, dan terus Indonesia Raya selesai di situ. Itu gimana? Ya, kalau itu benar, saya tidak tahu kebijakan apa itu. Karena kami dulu, ya 60-an, saya masuk SMA tahun 60, selesai tahun 63. Itu sejarah guru kami yang ngajar nerangkan betul secara sistematis. Dan ada pemahamannya. Iya. Justru itu yang penting. Iya. Menggambarkannya dengan guru. Saya senang pada sejarah itu mulai dari siapa? Dari guru sejarah saya SMP, sekolah swasta itu. Namanya Pak Halim. Waktu saya ke Sulawesi Tengah sempat saya ketemu dan saya bawa ke pertemuan dan saya beritahu kepada orang, ini yang menyebabkan saya suka sejarah. Gitu. Jadi closing statement ini saran, nasihat kepada pemuda-pemudi yang nonton video ini untuk 1, belajar sejarah, 2, memaknai Sumpah Pemuda, dan 3, untuk melanjutkan ke depannya. Seperti tujuan pemuda kan juga tadi untuk perkembangan ke depan. Iya, Itu memang harus begitu. closing statement. Iya, itu memang begitu. Artinya kita mempelajari, saya menerangkan ini semua sebenarnya sederhana yang bisa ditangkap. Sumpah Pemuda itu mempunyai posisi penting dalam perjalanan sejarah kita. Karena apa? Anak muda membangun kesadaran baru di antara mereka untuk menjadi satu bangsa. Itu satu. Yang kedua, di tengah-tengah penjajahan itu, anak muda menunjukkan kesanggupan berpikir mereka, keberanian mereka untuk memahami diri mereka yang pada waktu itu adalah manusia tertindas. Kan itu. Lalu mereka bertemu, lalu dia merumuskan sesuatu
Dan dengan rumusannya itu mereka membangun rencana ke depan untuk bersatu, membangun sebuah hari depan bersama. Itu yang. Nah, terakhir untuk generasi muda zaman sekarang yang nonton, kalau atau boleh kasih nasihat atau mau katakan apa? Belajar. Sederhana, belajar. Belajar itu membaca. Saya termasuk orang yang sebenarnya agak khawatir kalau orang hanya pandai melihat internet. Belajar dengan internet dibanding dengan belajar dengan buku, itu hasilnya jauh. Oleh karena itu, saya anjurkan kepada anak muda, kalau mau main internet silahkan, tapi satu hal, jangan lupa membaca, membaca, dan membaca.